Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Akbar dengan NIM 112024-082 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra, NIM 112024-084 kelas C. Perkenalkan, nama saya Hani Apriani dengan NIM 112024-065 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Zaskia Yuniarti dari kelas C dengan NIM 112024-088. Perkenalkan, nama saya Salsa Rasayu dengan NIM 11204063 dari kelas C. Perkenalkan, nama saya Adriana Fareza, NIM 112024-001 dari kelas C. Halo adik-adik, pernah gak sih terpikir gimana bendungan itu dibuat? Nah, kali ini Kak Pilar akan menjelaskan informasi secara umum bagaimana proses pembuatan bendungan. Simak dan perhatikan ya. Berbeda dengan membuat infrastruktur lainnya, membuat bendungan itu mempunyai kerumitan tersendiri loh adik-adik. Salah satunya adalah bagaimana cara memindahkan air agar bisa membuat fondasi untuk bendungannya. Walaupun sulit, tetap saja bendungan harus dibuat karena memiliki banyak manfaat bagi manusia. Di antaranya sebagai irigasi lahan pertanian. Penyediaan air baku untuk kebutuhan konsumsi masyarakat, pembangkit listrik, pengendali banjir, dan masih banyak lagi fungsinya. Aku sangat tertarik melihat bagaimana bentuk-bentuk geometri muncul dalam konstruksi bendungan seperti segitiga dalam struktur tumpuan, lengkungan, dan prima pada pilar bendungan yang ditampilkan di video. Video ini membantu melihat hubungan antar pembelajaran geometri dengan bangunan nyata. Itulah sebabnya Bapak Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kita, gencar sekali membangun bendungan di beberapa daerah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kita ulas ya satu persatu langkah pembuatannya. Pertama, kita harus mengeringkan air di lokasi kita akan membuat bendungan. Nah, caranya dengan membangun saluran pengalihan. Video ini membantu aku membayangkan cara menggambar proyeksi bangunan 3D ke 2D. Seperti saat melihat menggambar denah atau potongan bendungan, itu langsung terhubung ke pembahasan geometri tentang proyeksi dan skala. Agar air tidak tergenang di lokasi pekerjaan. Kedua, setelah lokasi bendungan kering, pekerjaan berikutnya adalah menggali tanah agar tampungan air menjadi lebih dalam. Saat dilihat di berbagai sudut-sudut yang dipakai di bagian lembah dan lereng pada bendungan, aku berpikir tentang penerapan trigonometri dan sudut dalam geometri. Ini penting juga loh dalam memastikan kestabilan bangunan. Eits, hasil galian tanahnya nggak dibuang begitu aja ya, tapi dikumpulkan untuk digunakan kembali sebagai material timbunan. Ketiga, setelah galian dibuat, maka proses berikutnya adalah membuat pondasi bendungan. Pondasi ini harus Ketika dijelaskan tentang ukuran pilar dan bagian-bagian bendungan, aku langsung teringat soal rumus luas permukaan dan volume bangun ruang yang kita pelajari di mata kuliah geometri. Jadi aku berpikir mata kuliah geometri itu bukan sekedar angka yang di buku, tapi benar-benar penting dalam perencanaan konstruksi. Kenapa? Karena harus mampu menopang tekanan air yang begitu besar dan kuat. Terakhir, keempat, dan yang paling penting, setelah pondasi sudah jadi, dibuat juga beberapa saluran agar air bisa dibendung dan disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Oh, jadi dalam proses pembuatan bendungan di dalam video itu
menggunakan garis tengah yang simetris, terutama saat memperlihatkan posisi struktur yang harus presisi. Itu mirip banget dengan konsep sumbu dan simetris yang diajarkan waktu di kelas. Oh iya, betul. Aku juga ingat itu. Itu dia tadi gambaran umum pembuatan bendungan. Adik-adik pasti suka kan? Menurutku, video ini sangat relevan banget untuk kuliah geometri karena bisa jadi contoh nyata penerapan konsep luas, volume, simetri, dan bentuk bangunan ruang. Aku merasa lebih paham kenapa kita perlu belajar ini. Bukan cuma rumusnya, tapi bisa dipakai dalam perencanaan struktur seperti bendungan. Ayo, siapa yang besarnya mau jadi arsitek dan membantu Kak Pilar membangun bendungan? Pesan Kak Pilar, jangan pernah berhenti untuk belajar dan banyak membaca ya. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Sering-seringlah berkunjung ke perpustakaan ya. Kesimpulannya adalah video tentang pembuatan bendungan ini bisa dikaitkan dengan mata kuliah geometri melalui konsep-konsep seperti bangun ruang, luas dan volume, simetri, proyeksi, serta penggunaan sudut dan garis dalam perencanaan struktur teknik. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.